Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia, FKIP Universitas Bengkulu. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai materi senyawa organik, yaitu senyawa ester. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu ester. Ester merupakan senyawa hasil reaksi asam karboksilat dengan alkohol yang umumnya berbau harum. Nah, rumus struktur senyawa ester ini sering ditulis sebagai berikut, yaitu RCOOR epson, di mana C karbonil ini akan mengikat O rangkap 2, dan kemudian C ini akan mengikat O, dan O akan mengikat alkil, serta C juga akan mengikat alkil, di mana ini akan terdapat dua alkil. Berbeda dengan asam karboksilat, yaitu O-nya mengikat H. Selanjutnya yaitu tata nama ester. Nah, cara penulisannya itu dimulai dari nama alkil pada atom oksigen ditambah dengan nama asam karboksilat. Contohnya ini sebagai berikut. Ya, ini ada etil etanoat. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa struktur tersebut adalah etil etanoat? Nah, untuk yang langkah pertama itu kita harus menentukan gugus fungsinya. Di mana untuk gugus fungsinya ini adalah C rangkap 2O dan C rangkap O. Nah, itu merupakan gugus fungsinya. Di mana C karbonil itu berada nomor 1 dan itu akan disebut dengan gugus alkanoatnya yang berikatan dengan C. Dan untuk O yang berikatan dengan alkil itu ada CH2CH3 dan itu disebut dengan gugus alkil. Nah, untuk penamaannya itu sendiri itu dimulai dari nama alkil, di mana itu yang terikat pada O, C karbonnya itu ada 2, sehingga namanya itu adalah etil. Dan untuk selanjutnya itu adalah penamaan diikuti dengan nama gugus alkanoat. Nah, untuk gugus alkanoat ini C karbonnya itu ada 2, sehingga etanoat, karena dia merupakan senyawa ester. Jadi, untuk struktur seperti ini pada senyawa ester itu adalah namanya etil etanoat. Selanjutnya itu tentang keisomeran pada ester. Yang pertama itu isomer struktur. Bahwa kita sudah ketahui ya, isomer struktur itu adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi susunan ikatannya yang berbeda. Nah, di sini ada etil metanoat dan metil etanoat. Di mana pada struktur tersebut bahwa untuk etil yang metanoat itu ikatannya berbeda dengan yang metil etanoat. Bisa dilihat ya, kalau yang ini karbonilnya itu mengikat CH3, sedangkan yang metil etanoat itu karbonilnya itu mengikat C2H5, tetapi molekulnya itu sama, yaitu C4H8O2. Nah, untuk selanjutnya itu ada isomer fungsi. Nah, ester dan asam karboksilat merupakan isomer fungsi karena keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO2. Nah, untuk contohnya itu kita menggunakan isomer dari C3H6O2. Untuk contohnya itu ada sebagai berikut. Nah, ini terdapat 3 isomer fungsi. Yang pertama itu ada asam propanoat, yang kedua ada etil metanoat, yang ketiga ada metil etanoat. Nah, untuk asam propanoat ini dia ada namanya asam itu karena O-nya itu terikat pada hidrogen atau H. Nah, yang merupakan itu adalah asam karboksilat. Untuk yang etil metanoat itu O-nya itu terikat pada alkil yaitu C2H5. Sehingga itu merupakan adalah ester, senyawa ester. Dan untuk metil etanoat juga itu O-nya itu terikat pada alkil CH3 sehingga itu juga merupakan senyawa ester. Adapun sifat-sifat fisika maupun kimia dari senyawa ester. Yang pertama itu ada sifat fisika. Sifat fisika ester itu yang pertama itu dilihat dari wujudnya. Nah, untuk ester yang bersuhu rendah itu akan berwujud cair atau encer. Untuk ester yang bersuhu tengah itu akan berwujud cair dan kental. Sedangkan ester yang bersuhu tinggi itu akan berwujud padat. Nah, untuk yang kedua itu akan dilihat dari kelarutannya. Ester yang memiliki 3-5 atom karbon dapat larut dalam air dan selebihnya tidak dapat larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Yang ketiga itu berdasarkan aromanya. Ester itu merupakan kelompok senyawa organik yang memiliki aroma yang wangi seperti bunga dan buah, sehingga banyak digunakan sebagai pengharum atau enses, serta sari rasa dalam industri makanan maupun minuman. Misalnya itu oktil etanoat dengan molekul relatif itu 172, aroma yang ditimbulkan itu adalah aroma jeruk. Selanjutnya yang keempat itu dilihat dari
titik didih dan titik lelehnya. Ester itu memiliki titik didih dan titik beku lebih rendah dari asam karboksilat. Itu karena tidak memiliki ikatan hidrogen, karena semakin banyak jumlah atom karbon akan semakin tinggi titik didihnya. Yang kelima itu mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol pembentuknya. Ada juga ester itu merupakan senyawa karbon yang netral. Dan yang terakhir adalah ester merupakan senyawa non-elektrolit, tidak dapat menghantarkan listrik. Setelah tadi sudah bahas mengenai sifat fisikanya, sekarang adalah sifat kimia ester. Sifat kimia ester ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu dapat mengalami hidrolisis menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Hidrolisis ini dipercepat dengan adanya asam atau basa. Sebagai contoh, ester direaksikan dengan H2O akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Yang kedua adalah senyawa yang bersuhu rendah itu akan sedikit polar, sedangkan senyawa bersuhu tinggi hampir nonpolar. Sehingga ester yang bersuhu tinggi dapat dihidrolisis dengan NaOH menghasilkan sabun dan gliserol. Yang ketiga dapat mengalami reduksi oleh gas hidrogen menjadi alkohol. Yang keempat ester kurang reaktif. Dan yang kelima alkil alkanoat dapat bereaksi dengan basa berbentuk garam dan alkohol. Untuk selanjutnya itu ada pembuatan ester. Untuk yang pertama itu yaitu reaksi SN2 garam karboksilat dengan alkil halida, di mana asam karboksilat dapat dengan mudah diubah menjadi basa konjugasinya melalui deprotonasi dengan basa. Seperti natrium hidroksida, karboksilat yang dihasilkan dapat dialkilasi menggunakan reaksi SN2 dengan metil atau halida primer. Jika metil ester diperlukan, metil iodida adalah reagen yang paling umum digunakan. Untuk reaksi itu sendiri ada di bawah seperti berikut, di mana natrium butanoat itu direaksikan dengan CH3- atau metil iodida dan dibantu dengan SN2 menghasilkan metil butanoat 97%. Selanjutnya adalah pembuatan ester melalui reaksi esterifikasi atau Fischer. Reaksi esterifikasi Fischer adalah reaksi pembentukan ester dengan cara merefluks sebuah asam karboksilat bersama sebuah alkohol dengan katalis asam. Asam yang digunakan sebagai katalis biasanya adalah asam sulfat atau asam Lewis, seperti scandium triflat. Di mana itu ada asam mandelat yang direaksikan menggunakan katalis HCl, sehingga yang terbentuk itu adalah etil mandelat 86% dan air, yang mana hanya itu akan melepas dan mengikat CH2 CH3. Untuk mekanisme reaksi esterifikasi Fischer itu ada di bawahnya. Untuk yang lebih jelasnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada mereaksikan klorida asam dengan alkohol. Ester dapat juga dibuat dari reaksi antara klorida asam dengan alkohol. Untuk reaksinya itu seperti berikut. Dan selanjutnya itu adalah mereaksikan anhidrida asam dengan alkohol. Nah, selain dua cara di atas, senyawa ester dapat juga dibuat dengan mereaksikan senyawa anhidrida asam dengan alkohol menghasilkan ester dan asam karboksilat. Nah, ini merupakan asam karboksilat dan ini adalah merupakan senyawa ester. Selanjutnya ada reaksi penyabunan atau saponifikasi. Jadi ester itu dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam atau basa, sehingga hidrolisis ester dengan basa itu akan disebut dengan penyabunan. Untuk reaksi umumnya itu ada sebagai berikut. Ester direaksikan dengan alkali atau NaOH dan kemudian dipanaskan akan menghasilkan garam dari asam dan alkohol. Dan untuk mekanisme reaksinya lebih lanjut itu ada di bawahnya. Bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya itu kita akan kembali ke pembuatan ester melalui reaksi transesterifikasi. Berbeda dengan esterifikasi tadi, kalau transesterifikasi ini merupakan reaksi organik di mana suatu senyawa ester diubah menjadi senyawa ester lain melalui pertukaran gugus alkohol dari ester dengan gugus alkil dari senyawa alkohol lain. Nah, ini sedikit berbeda dengan reaksi hidrolisis. Pada reaksi transesterifikasi, reaksi yang digunakan bukan air melainkan alkohol. Nah, untuk reaksinya itu ada di bawah. Selanjutnya itu ada pembuatan ester melalui reaksi amonolisis. Di mana kita ketahui bahwa reaksi antara ester dengan amonia itu akan menghasilkan suatu amida yang disebut dengan amonolisis.
Ketika amonia atau NH3 bereaksi dengan ester, ikatan baru terbentuk antara nitrogen, amonia, dan karbon dari ikatan ester. Dan ikatan tunggal karbon oksigen dari ikatan ester kemudian diputus. Hal ini karena ikatannya yang paling lemah pada gugus fungsi ester. Nah, reaksi amonolisis ini tidak memerlukan katalis. Contohnya, itu ester bereaksi dengan amonia dengan 1 primer dan 2 primer alkil amina menghasilkan amida dalam reaksi yang disebut amonolisis sebagai berikut. Nah, untuk contohnya atau reaksinya itu ada di bawah. Seperti itu yang akan terjadi ketika kita akan membuat ester melalui reaksi amonolisis. Oke, yang selanjutnya itu adalah reaksi ester dengan pereaksi Grignard. Nah, ester ini bereaksi dengan pereaksi Grignard membentuk keton. Reaksi Grignard ini dapat dibuat dengan cara mereaksikan haloalkana dengan logam magnesium. Seperti ini merupakan haloalkana dan ini adalah logam magnesiumnya. Sehingga akan menghasilkan keton. Selanjutnya kita akan masuk ke gunaan ester. Nah, ester ini ada yang digunakan untuk pengobatan, misalnya etil asetat untuk penyakit kulit akibat parasit, fenil salisilat, antiseptik untuk usus, dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu ester itu akan digunakan sebagai essence. Telah kita ketahui ya bahwa ester itu menghasilkan bau yang harum. Nah, beberapa jenis ester ini memberikan bau atau aroma yang khas seperti amil asetat beraroma pisang, oktil asetat beraroma jeruk manis, metil butirat beraroma apel, dan etil butirat beraroma nanas. Selanjutnya itu kegunaan ester yang berbentuk lemak dan minyak, di mana ester yang lemak ini itu berguna untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Sedangkan lemak dan minyak itu yang merupakan ester yang paling penting yang terdapat pada makanan yang sering kita konsumsi. Yang keempat itu ada etil asetat digunakan sebagai penghapus cat kuku dan kutek. Nah, terkadang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kita tuh menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti halnya dengan untuk penghapus cat kuku. Pasti banyak banget dari teman-teman itu yang menggunakan kutek. Nah, untuk menghapus kutek itu ternyata dalam kandungan itu terdapat etil asetat. Selanjutnya itu adalah bahan pembuatan lilin, non parafin, dan pemoles mobil. Ada juga amil asetat banyak digunakan sebagai pelarut untuk damar dan lak. Dan ester juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kain. Jadi bukan hanya untuk esen saja, tapi banyak sekali kegunaan dari ester ini. Selanjutnya itu ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pilihan ganda ya teman-teman. Yang pertama itu hidrolisis senyawa etil 2-metil propanoat menghasilkan. Nah, untuk cara menjawabnya itu ada di sini. Langkah pertama itu kita harus tentukan dulu rumus struktur dari etil 2-metil propanoatnya. Yang mana rumusnya itu adalah CH3 CH yang berikatan dengan CH3 dan C berikatan dengan O juga C2H5A, dan di sini dia merupakan senyawa ester sehingga dia C ini merupakan gugus fungsinya COO. Oke, langkah kedua itu adalah buatlah reaksinya dengan air karena dibuat reaksi hidrolisis. Nah, di sini untuk warna kuning itu H plusnya itu bergabung dengan O menjadi COOH. Nah, jadi kation ya, karena dia plus. Terus ada warna hijau. Ini warna hijau, itu akan bergabung dengan C2H5, itu akan menjadi etanol. C2H5OH. Nah, sehingga akan didapatkan seperti ini reaksinya. Dimana ini merupakan asam karboksilat karena dia mengikat hidrogen. Jadi H. Jadi awalnya itu adalah asam 2 karena dia berada di 2, di sini 1, di sini 2. Karena dia bercabang sehingga cabangnya itu ada di nomor 2 sehingga asam 2, metil karena karbonnya 1, propanoat karena dia 3, dan etanol karena karbonnya 2. Jadi asam 2, metil propanoat, dan etanol. Nah, terus ada juga nih pertanyaan yang nomor 2. Seperti ini. Langkahnya tadi sama teman-teman.
Pertama itu buat reaksi hidrolisisnya dengan mengidentifikasikan anion dan kationnya. Lalu langkah keduanya itu adalah menentukan nama hasil senyawa hidrolisis ester tersebut. Sehingga untuk hidrolisis senyawa C2H5, CH3, COO C2H5 itu menghasilkan asam 2-metil butanoat dan etanol. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, H plusnya itu akan mengikat O, akan membentuk asam karboksilat, dan OH- ini warna hijau ini akan bergabung untuk membentuk etanol di sini. Jadi, asam 2-metil butanoat, karena ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, dan etanol. Nah, terus ada juga yang nomor 3, di mana diketahui reaksi suatu ester itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk nama reaksi di atas itu apa nih? Ini ya. Ini sama yang ini, yang di garis bawahin. Nah, untuk jawabannya itu adalah saponifikasi. Kenapa itu? Kok bisa saponifikasi? Nah, untuk pembahasannya itu adalah ester direaksikan dengan NaOH itu merupakan reaksi penyambunan, bukan reaksi hidrolisis. Kan sudah dijelaskan kan tadi sebelumnya reaksi saponifikasi tersebut. Nah, untuk reaksi penyambunan itu nama lainnya adalah saponifikasi. Contoh soal esainya bisa seperti ini. Ada asam 2-etil 2-metilpentanoat, asam hidroksipropionat, ada juga asam 2,3 dimetilbutanoat dan metilmetanoat. Untuk pembahasannya ada di sini ya, teman-teman. Itu cara pengerjaannya. Nah, ini ada juga contoh soal esai lainnya. Adapun beberapa sumber referensi yang kami peroleh. Dari apa itu senyawa ester sampai kegunaan ester. Semoga itu bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.